Halo, perkenalkan nama aku Angga. Halo, perkenalkan, nama aku Joko. Halo, nama gue Putri. Oke, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir di program aku ini. Kalau boleh tahu, kamu asalnya mana ya? Gue dari Jakarta. Aku asal Surabaya. Aku asal dari Semarang. Mantap. Ngomong-ngomong, sebelum mulai sesi pertanyaan, boleh dong aku kepo sama alasan kamu ikut acara Trace of Times ini. Alasanku aku ingin bisa nge-share ke halayak publik untuk tidak menyepelekan hal-hal kecil. Karena hal kecil itu kalau disepelein bisa jadi hal besar. Kayak gitu. Alasan saya hanya ingin berbagi cerita sedikit sih bang. Apalagi produser terkenal, masa sedikit lah hitung-hitung. Alasan gue ya, gue pengen orang-orang pada tahu sih ya, biar lu pada tahu nih tentang kisah hidup gue. Ya meskipun gue ilfeel sih, tapi ya banyak hal pembelajaran yang memang berpengaruh banget sama hidup sih. Unik-unik ya alasannya, biar nggak mempanjang durasi nih. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Cerita apa yang ingin kamu share di program ini? Cerita untuk pentingnya belajar hidup mandiri dan gak ngenyusahin orang lain. Selagi kita bersungguh-sungguh, semua itu bisa kita raih bang. Pendidikan tuh nggak harus semua dibarengi dengan uang. Udah dikasih kenikmatan sama Allah, tapi gue malah sia-siain. Dan gue malah memperjuangkan cowok yang big no banget. Ngomong-ngomong, latar tempatnya di mana nih? Turki. Aku pergi kuliah ke Turki dikarenakan keinginan papaku. Karena papa ingin anak-anaknya kuliah di luar negeri sukses seperti dia. Seperti kakak aku yang sekarang kuliah di Cina. Sebenarnya aku di Turki bukan orang yang apa-apa serba sendiri. Karena aku selalu dimanja oleh kedua orang tuaku, yang akhirnya sifat manja ini berketerusan hingga aku dewasa. Aku selalu menyepelekan hal-hal kecil dan selalu menghamburkan uang dan tentunya selalu menjadi beban untuk teman-teman aku. Hingga suatu ketika aku menghadapi masalah yang besar dan berakibat fatal di hidupku, yang membuat aku harus pulang ke Indonesia. Gue salah satu anak yang bisa dibilang mahasiswi terrajin di fakultas. Apapun itu, gue selalu ngerjain tugas-tugas dari dosen. Dan ya, nilai gue selalu di atas rata-rata. Dan tentu, gue selalu menjadi kebanggaan dosen di kelas. Hingga suatu saat, gue bertemu dengan seorang lelaki. Ya, dia membuat gue jatuh hati. Namanya Anton. Dia berbeda fakultas dengan gue. Dia salah satu anak pintar di fakultasnya. Pertemuan pertama kita ada di perpustakaan, di mana dia membantu gue untuk mencari buku yang gue cari. Dan lambat laun, kita pun menjadi pasangan. Akan tetapi, inilah awal mula kuliah gue hancur. Namaku Joko, aku anak beasiswa ITB. Kalau ditanya susah nggak kuliah di Turki, jawabanku ya angel tenan. Gimana gak susah? Aku harus ngejar nilai, pelajaran, juga absen. Karena kalau nggak, beasiswaku bisa dicabut. Dan itu bisa berbahaya bagiku. Orang tuaku selalu menuntutku untuk jadi orang sukses dan bisa merubah keadaan keluargaku. Ya, bisa dibilang aku orang yang kurang mampu untuk bisa kuliah mandiri di Turki. Karena mahal pastinya. Tapi, karena Allah ngasih aku kecerdasan dan kerajinan, alhamdulillah aku bisa pergi mendapatkan beasiswa ini. Akan tetapi, aku punya sifat iri terhadap teman-temanku, dikarenakan mereka selalu banyak uang dan selalu bisa beli barang branded. Seharusnya aku gak merasa seperti ini, tapi ya namanya manusia, rasa ingin itulah yang membuatku hampir kehilangan beasiswaku. Akhirnya urusan ikamet gue udah selesai. Udah ngurus 2 tahun. Gimana, susah nggak? Susah lah. Bayangin, gue harus bolak-balik ke Orange Isleri. Buat apa coba? Buat ngasih berkas gue yang kurang. Ya enggak. Lu udah ngurus ikamet belum? Lah, iya gak? Lu udah ngurus ikamet emang? Nggak tahu gak? Gue sini sama dompet lu. Angga terakhir tanggal 15 November.
Hah? Masih lama. Tanggal 15 November? Iya, 15 November. Lah anjir, sekarang udah tanggal 25 November. 25. Seriusan lu? Serius? Ya kan? Wah, Apaan sih? lihat di kamet juga. Kenapa? Lihat tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 25. Sedangkan di kamet lu mati itu tanggal 15. Yah, gila sikes lu ga. Sama kena denda biasanya. Gak. Lu udah lama di sini gak? Masa ngurus ikan aja gak bener? Halo, Seng. Iya sayang, Kamu di mana? aku lagi di perpus, lagi ada tugas dari Ya, padahal aku pengen ngajak kamu dinner. Oh, yaudah deh mau. Aku ke kamu ya. Oke, sayang. Oke, see you. Maaf, orang Indo kan? Maaf ya. Masya Allah, ayo tenan. Indo maneh. Coba aku duwe cewek kayak dek nih. Hey, Kamu kenapa ngajak dadakan sih? kan aku kangen sama kamu. Ayang. BTW, boleh pakai uang kamu dulu nggak? Kenapa pakai uang aku? Kan aku belum ditransfer. Nah, ya udah deh, kita ke taman aja gimana? Gak apa-apa kok, aku ada. Yakin boleh? Boleh ayang, ayo ayo. Oke. Lah, kamu gimana sih nggak? Masa kakak tahu kamet mau habis? Ya itu bang, itu yang bikin cerita hidupku di Turki itu jadi berantakan kan itu. Maaf. Mau ngomong kasar kok lupa ini acara gua. Putri, lu sadar nggak sih kalau dia tuh cowok mau kondo? Duh, itu kan bang, bego kan gue, astaga. Dan ini tuh masih awal loh. Dan masih banyak lagi yang ternyata dia tuh nggak sekeren yang gue banggain. Dan ya, gue terjebak sama lingkungan. Toxic. Apa yang lu pikirin di situ, Jok? Jadi Terus gue harus gimana? Dev, tar. Enggak, kata gua nih ya. Lu sekarang jangan pergi dulu ke Orange Islery. Takutnya lu kenapa-napa di sana. Nah, jangan dulu juga ke Ilgots, takutnya nanti ketemu polisi bisa ketangkep. Terus gimana? Gimana kalau kita lapor PPI dulu? Enggak. Gimana kalau kita lapor ke Bang Raden? Dia kan abang agensi lu, gak? Aduh, jangan Bang Raden dong, gue takut sama Bang Raden, Jir. Sekarang lu milih takut sama Bang Raden atau lu milih masuk penjara? Kebiasaan sih lu nggak nyepelin hal kecil. Nggak, Hal gede nggak. pun lu sepelin. Iya. Lu udah 2 tahun di sini, udah gede. Masa iya sih belum bisa ngurusin kami sendiri? Ya kan lo pada tahu gue nggak bisa bahasa Turki.
Makasih ya, kamu udah mau traktir aku dulu. Ya, kamu gimana sih, Ay? Kayak selalu aja aku yang traktir. Padahal kita udah hampir 1 tahun pacaran, selalu aja. Aku mulu, pakai duit aku mulu. Jadi kamu gak ikhlas? Ikhlas. Cuman kan tadi kamu loh yang ngajakin dinner. Kok kamu selalu gak ngertiin aku sih? Lah, kok aku jadi yang gak ngertiin kamu sih? Aku lu cuman ngomong kayak gitu doang. Ya kan aku cuman minta sama kamu. Terus di mana salahnya? Udah, aku capek. Aku mau pulang aja. Kamu kemana? Aku mau pulang. Kenapa? Kamu gak ada niatan nganter aku? Kamu itu udah gede. Ini jam berapa? Ini baru jam 10. Jahat banget sih. Jahat, kamu bilang jahat. Ingat, aku juga belum pasti nikahin kamu. Kita masih pacaran. Ingat itu. Kamu gak usah jadi anak manja terus. Dikit-dikit jahat, dikit-dikit jahat. Kenapa sih harus selalu kayak gitu? Aku gak nyangka ya kamu segininya. Padahal cuman minta kayak gitu doang loh. Kamu harusnya sadar. Harusnya dari dulu aku mutusin kamu. Tapi kamu malah kayak gini. Aku udah capek, aku udah muak sama hubungan ini. Belum tentu juga aku nikahin kamu malah kayak gitu. Udah, aku capek. Hah? Mana sih? Oh iya, iya tuh orang Indo. Iya. Ya kan? Harusnya kamu sadar diri. Kenapa emang? Kepalanya ditoyor, lihat nggak? Waduh. Tunggu. Perasaan itu cewek yang tadi nggak sengaja ketemu aku di depan terus tadi. Loh, kamu kenal Jok? Gara-gara lu jangan-jangan Jok berantemnya nih. Sih orang tadi nggak sengaja nabrak doang di perpus langsung minta maaf doang kok. Ya udahlah, biarin aja yang penting nih. Lu thank you banget loh. Lu tumben loh. Udah naktir kita sebanyak ini, Jok. Sebanyak ini nih. Ini banyak banget. Gimana nih uang burus kamu cair? Ini biasa aja nih. Ini sebagai bentuk terima kasih aku pada kalian nih. Oke. Teman yang setia soalnya. Oke. Iya, siap. Nah, terus itu dulu lah kita kenang-kenangan nih. Nah, iya foto. Lu tag gue tapi nanti. Iya. Oke. 1, 2, 3. Udah, mantap. Nanti kalian repost ya, jangan lupa. Gampang lah. Enggak. Tadi gue udah ngechat Bang Raden. Terus dia bilang santai aja, semoga aja lu nggak nyampe di penjara. Semoga aja lu cuma dapat denda doang sih dari pemerintahnya. Iya kak. Iya. Berapa ya? Ada telepon. Bang Raden kan? Angkat deh. Halo. Halo, masih nggak bisa juga bikin review Kamet? Iya bang. Karena enggak tuksinya jelek. Emang di kamunya aja sih yang males. Kamu aja tuksinya jelek, tapi tetap bisa lulus kok. Kamu tahu kenapa? Kenapa bang? Tuh, kamu aja nggak bisa jawab kan? Ya karena ada kemauan lah. Tuh, dengerin nggak kata Bang Raden? Terus aku harus bilang apa ke mama papa? Pokoknya sih, abang udah bilang ke mama kamu ya. Lah, abang bilang ke mama. Ya iyalah, masa ya dong. Mampus lu gak? Waduh. Bang, papa nelpon. Ya udah angkat aja. Yaudah ya. Papa lu nelpon? Waduh, gua gak ikut-ikutan ya. Gak, gua cabut dulu gak. Sorry gak. Halo, Pa. Angga, Iya, Pa. itu yang dibilang Raden benar. Iya, Pa. Kamu nih ada-ada aja. Selalu buat masalah. Ya udah urusan di sana. Papa gak mau tahu. Tapi, Pa.
Gimana ya, Sal? Iya, dia ngatain aku gitu. Ya udah kalau gitu putus aja. Tapi aku yakin kok dia masih bisa berubah. Berubah apa sih, Put? Kalau kayak gitu ya nggak bakal berubah lah. Itu no mau ending 1 tahun pacaran. Gini ya, lo tuh pintar, lo juga cantik. Terus lo masih mau sama kondok kayak dia? Aduh, sumpah deh, gue tuh bingung banget gimana pikiran lo sekarang. Lo tetap mau sama dia? Ya udahlah, Put, terserah lo mau kayak gimana sekarang, gue udah gak peduli lagi. Ya udah deh, Sal. Makasih ya, Sal. Nih, tisu. Ternyata cowok juga bisa nangis ya. Astagfirullah, kepengen nih kapok ini. Dikunci wesan. Piye yo? Ah, bolah. Terus, itu uang siapa? Aku, Bang. Gile, lo orang kaya dong. Sayang sekali. Itu bang begonya aku. Besoknya nih itu bakalan Nih tisu. Kasih bang. Semoga mantan lo lihat sih. Dan dia harus sadar. Ya sih, semoga dia sadar. Dan buat para wanita ya, semoga hati-hati sih sama laki-laki yang begitu. Terus lo jadian sama cowok yang nangis itu? Enggak bang, enggak. Dan habis ini tuh gongnya. Dan besoknya gue nyesel senyesel-nyeselnya. Dev, apa sih? Bang Raden bilang ke lu harus ke UI jam 8, nggak boleh telat. Oh iya. Iya. Buruan di sana. Halo Ratna, Iya, halo. ini temenin gue ke OI dong, boleh nggak? Loh, lo ngerjain? Iya, gue jadi harus ngebujuk hojanya tahu. Dan ternyata itu tugas buat ujian gue, makanya nih mau ke OI. Duh, kalau itu insya Allah deh. Soalnya gue lagi ada kelas. Lah, kelas apa jam 8? Ya kan, lo bayangin gue jam 7 harus datang ke kelas. Yaudah, beneran tapi ya. Oke deh, insya Allah. Pagi Alsin deh. Bye. Bye. Hallo Abi, ich bin in unser Bekirch.
Hoja Beni Chante. Pekine gide ding. Oh, jadi sendiri dia, Bang? Ah, tanam sama. Lah, itu kan cowok yang aku kasih tisu kemarin. Lah, iku kudu wedok sing wingi kasang aja nabrak iku ya. Bang, gimana bang? Gimana ya? Kamu ini denda juga ada. Pastinya kamu juga harus gercep. Nanti ngomong sama mama papanya gimana, Bang? Males. Mau gimana lagi? Kamu harus jujur. Abang kan temen aku. Kita putus. Kenapa? Kira aja sendiri. Kenapa lu? Biasa. Cabut duluan. Ya Bang, gue duluan ya Bang. Ya udah, hati-hati lah. Nanti gue ceritain deh. Nanti kita ngopi ya sore. Boleh, aman aja. Ya udah gue duluan. Hati-hati. Oh, Bang Raden. Oh iya, Bang, iya. maaf Bang, mau nanya Bang. Boleh. Kalau mau ketemu Hoja yang ngurus ITB di mana Bang ya? Di TB ya? Nanti di gedung ini. Oh, gedung ini. Kamu masuk aja. Nanti langsung lantai 2. Oh, iya Bang. Ya ada Hoja di sana. Makasih Bang ya. Aman aja. Mulai Yasin. Gimana, Put? Baru putus. Hah? Gimana? Udah yuk, nongkrong aja yuk. Udah, ayo. Oh iya. Salsa belum kita chat tahu, belum kita kabarin. Oh iya, yaudah. Gue aja yang nge-share. Mau sih dia. Yaudah. Yaudah, yuk. Oke. Oke. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Jadi Joko kemarin tuh kan makan di restoran sama teman-teman. Lah aku pakai uangku semua itu. Pengen ngeraktir teman-teman. Terus sudah malam itu. Habis di restoran gak sempet balik asrama, ternyata asrama udah dikunci. Terus uang aku kena SP juga, uang saku bulan depan nggak keluar. Terus gimana ya? Yo wes iku salahmu tole. Oh enggak lah kalau gitu. Ya udah. Assalamualaikum ya. Siapa lo? Joko Bang, anak 21 Bang. Oh. Kenapa? Pusing Bang, banyak masalah. Masalah apa? Ini gua anak ITB Bang. Uang saku gua ditahan Bang, gak gua telat masuk asrama dari kemarin. Bego berarti. Lumayan sih Bang, agak bodoh emang. Terus lo gimana? Gimana Bang, cuman pusing aja ini.
Orang tua kan juga kurang mampu juga untuk ngasih uang saku ke sini. Mau dipusingin kayak gimana sih? Orang lo udah dapat beasiswa gratis, makan gratis, sekolah gratis. Mau dibingungin di mana lagi? Benar juga sih, cuman aku ya gak iri aja, nggak bisa kayak Bang Angga gini yang tiap hari bisa hidup glamor, makan di restoran tiap hari. Nggak gitu tau. Aku juga kadang iri kok sama orang-orang yang beasiswa. Yang gue posting mah semuanya nggak selalu yang sedih, kan soalnya gue yang upload yang senang-senang doang. Gue juga dulu nyesel kenapa gue nggak serajin lu, sepinter lu biar dapat beasiswa kayak gitu. Ya bang. Maksudnya ya gue nggak sepinter orang-orang gitu yang dapat beasiswa gratis karena kan mereka pinter ya. Oh, kalau masalah nilai sih nggak harus pasti pinter sih bang. Orang pinter tuh juga harus rajin juga sih. Aku sebenarnya nggak terlalu pinter, cuman ketolong rajin aja sih. Berarti orang-orang pinter itu mereka tuh bukan karena mereka pinter tapi karena mereka rajin dan giat belajar gitu. Iya pasti. Dan pasti mereka juga nggak malas buat belajar pasti. Oke. Ya lu Putri, lu yang sabar ya, lu tuh udah bener kok, ya kan? Iya, lu tuh udah bener tau. Ya, makasih ya guys. Ya, setidaknya gue di sini belajar sih dengan hal kayak gini ya. Bahwa ya kita kesini ya buat belajar kan, bukan buat cari jodoh. Iya bener banget, lo tuh cantik, pinter. Pasti banyak banget gak sih cowok yang mau sama dia? Iya bener kok. Pokoknya udah deh, tenang aja. Ya udah, kalau dia kan juga cuma satu. Yang penting sekarang lo itu harus kejar dan jangan sampai pulang lagi. Terus si Anton gimana sekarang? Gue udah blok dia sih. Lagian aneh banget sih, ceweknya udah kenal udah satu, terus tiba-tiba dia masih minjem uang lagi. Asli, kalau kata gue udah sih lu end aja sama dia. Real mohon aku. Ya udah, it's okay kalau udah satu. Lagian ya ceweknya lagi kalau udah satu tiba-tiba minjem uang lagi. Aneh banget tuh gak? Udah kalau kayak gitu tinggalin aja, end aja lo sama dia sekarang. Aneh banget sih lagian. Wah, ceritanya sangat inspiratif loh. Bahkan lu nemu gitu jalan keluar dari masalah lu sendiri. Nah gitu guys, jadi pelajaran kali ini tuh jangan menyepelekan hal kecil, karena hal kecil itu kalau disepelekan bisa jadi hal besar, oke? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Ya, kalau dari gue sih hindari hubungan yang toksik karena itu beneran bisa merubah kehidupan kita jauh dari kata positif. Dan yang paling penting, jauhi laki-laki yang mau kondo. Bukan laki-laki sih, tapi cowok. Oke, karena sesinya udah habis. Terima kasih udah mau datang. Kami punya kejutan nih buat lu. Kejutan? Kejutan apa bang? Waduh, I see. Ini kayaknya sering di YouTube-nya abang nih. I see. Satu angka bang. Gunakan penutup mata ini, terus nanti ke ruangan yang tersedia. Apa nih bang? Bismillah, semoga nggak zong ya bang. Apa nih bang? Kejutan apa bang? Duh, kok takut dikit. Apa nih bang? Oke. Aduh. Dalam hitungan ketiga, kalian boleh membuka penutup mata kalian. 1, 2, 3. Wih, Bang Angga. Lu yang pernah gue kasih tips waktu di taman gak sih? Iya. Lah, nggak inget saya bang. Bentar. Gue pernah nabrak lu di perpus sama di OI, ya gak sih?
Ah, bener. Ya ampun. Gimana? Plot twist nggak? Bagus banget, Bang. Lah, Bang, kok kamu tahu kita sih? Bener. Ini cerita kita saling berkesinambungan gak sih? Iya. Iya kayaknya ya. Lah, Bang Raden. Halo. Apa kabar? Lu temennya Anton. Gak lama gak ketemu ya Bang. Udah lama banget nih. Jadi aku yang email cerita-cerita kalian ini ke Pak Produsernya. Kebetulan Pak Produsernya temen aku. Perkenalkan, nama aku Yusuf. Yusuf. Ini cerita kalian ini kenapa sih? Kenapa aku pengen ngangkat cerita kalian? Tuh, cerita kalian tuh benar-benar bagus gitu. Kalau misalkan untuk jadi pembelajaran teman-teman kita di luar sana. Kamu tahu gimana kurangnya mahasiswa-mahasiswa kita yang sulit lah untuk kita bicarakan. Kurangnya self awareness lah, hubungan toksik lah, bahkan kurangnya bersyukur. Iya, Bang. Jadi itulah kenapa aku ingin mengangkat cerita kalian di sini. Begitu. BTW Put, kamu gak balikin sama Anton? Ogah. Ini sama gua aja. Kok ada cowok kayak gitu? Aduh, gimana ya Put ya? Sebenarnya aku juga nggak ngebenerin hubungan kamu yang udah terlalu larut parut dalam kegelapan yang itu sih Put. Mendingan ya Put ya, kamu cari orang yang lebih sayang sih. Mending sama abang aja. Tuh, Bang, gas Bang. Skip.